Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, hari ini ya kita telah bisa kembali melakukan kegiatan rutin kita, kegiatan pembelajaran kita ya terkait dengan mata kuliah hukum perdata. Nah, materi yang hari ini ya, materi yang pertama setelah kita melakukan kegiatan UTS minggu yang lalu ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan untuk minggu ini adalah terkait dengan hukum keluarga. Nah, sebelum masuk kepada materi pokok, saya akan mengulas kembali ya atau memberi pandangan kembali terkait dengan kedudukannya hukum perdata dan hukum dagang, yang mana materi ini telah kita bahas sebelumnya ya, bahwa hukum perdata dan hukum perdata dan hukum dagang ini ya termasuk dalam kelompok hukum privat ya. Jadi termasuk kelompok hukum privat. Antara keduanya memang tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipal ya, yang bersifat prinsipil ya, perbedaannya. Kemudian hukum perdata adalah lex generalisnya yang bersifat umum ya. Kemudian hukum dagang adalah yang bersifat lex spesialis, jadi yang bersifat khusus. Nah, hukum dagang itu mengatur tentang hukum dagang. Kalau hukum perdata ini ya, yang seperti yang telah kita sampaikan ya, buku pertama, ada buku kedua, buku sampai buku keempat. Nah, kemudian hukum perdata ini menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini terdiri ya, jadi ada hukum perorangan, hukum keluarga, kemudian ada hukum harta kekayaan dan hukum waris. Nah, materi yang akan kita bahas minggu ini adalah terkait dengan hukum keluarga. Kalau hukum perorangan udah kita minggu yang lalu kita bahas ya. Buku yang berlainan ya dengan sistematika nih dalam KUH Perdata ya. Saya mengingatkan kembali bahwa buku pertama ya ada tentang orang, kemudian buku kedua ya tentang benda, buku tiga tentang perikatan, dan buku empat tentang pembuktian dan daluarsa. Saya ingatkan kembali terkait buku-buku yang ada dalam KUH Perdata ya. Nah, kemudian kita masuk kepada hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini ya yang memuat kekuasaan orang tua. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada perwalian. Yang ketiga ada pengampunan, dan yang keempat ada hukum perkawinan ya, atau hukum harta perkawinan dan hukum perceraian ya. Yang mana ya hukum perkawinan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, itu yang dirubahnya dalam undang-undang tersebut terkait masalah umur terkait dengan pernikahan, yang mana sekarang ini ketika mau menikah ya, yang mempelai pria dan wanita itu harus minimal itu umurnya 19 tahun. Nanti boleh sama teman-teman mahasiswa di-download undang-undang terbarunya ya. Kemudian kekuasaan orang tua itu, ya di kekuasaan orang tua itu diatur ya dalam buku ke-1 nih tentang KUH Perdata. Nanti kalau teman-teman punya buku KUH Perdatanya, sekalian dengerin ya videonya, kemudian teman-teman bisa sambil buka-buka KUH Perdatanya. Jadi disesuaikan saja nanti ya, biar saya memberikan pengantarnya ya, teman-teman juga sambil mencari. Oke. Dalam hukum perdata ini setiap orang berwenang atau berhak ya, akan tetapi tidak semua orang mampu berbuat dalam lalu lintas hukum. Nah, sekarang orang yang tidak mampu digolongkan ke beberapa golongan sih sebetulnya orang yang kira-kira tidak mampu nih. Nah, yang pertama ini ada golongan alasan jasmaniah dan rohaniah. Alasan jasmaniah itu kenapa? Pertama adalah anak masih di bawah umur ya, yang belum dewasa. Kemudian alasan rohaniahnya orang kemudian mengalami gangguan kejiwaannya ya. Nah, golongan kedua karena alasan undang-undang, ada pemboros ya, atau seorang istri. Ini juga ada surat edaran Mahkamah Agungnya juga ya.
Kemudian kekuasaan orang tua berhenti nih. Jadi kekuasaan orang tua itu berhenti ketika seperti apa? Nah, ini ada 4 poin ya. Kekuasaan orang tua itu ketika berhenti. Nah, yang pertama adalah anaknya telah dewasa atau telah kawin terlebih dahulu, ya. Terus yang kedua itu ada perkawinan orang tuanya putus. Nah, kemudian yang ketiga ada kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, dan ketiga ada pembebasan kekuasaan orang tua. Ini terkait perwalian. Nah, sekarang ini kita masuk kepada perwalian ya. Perwalian ini adalah pengawasan anak di bawah umur ya. Tidak di bawah kekuasaan orang tua. Nah, anak yang pertama ini adalah ada anak yang sah, kedua orang tuanya telah dipecat ya, dipecat kekuasaannya sebagai orang tua. Kemudian ada anak sah yang kedua orang tuanya dibebaskan kekuasaannya. Kemudian ada anak sah yang orang tuanya bercerai. Kemudian ada anak yang lahir di luar perkawinan. Ini terkait masalah perwaliannya. Perwalian ini dibedakan. Dibedakan nih terkait masalah perwalian ini. Yang pertama adalah perwalian menurut undang-undang ya dari orang tua yang masih hidup. Kemudian ada perwalian menurut wasiat ya. Jadi mengangkat perwalian berdasarkan surat wasiat. Ya, kemudian ada juga perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Ya, ini ada beberapa poin nih ya terkait dengan perwalian. Kalau mungkin teman-teman mendengar suka ada wali hakim atau gitu kan kalau di kampung seperti itu yang menikahkan ya. Jadi perwalian yang ditunjuk oleh hakim nih. Kemudian menurut Undang-Undang Balai Harta Peninggalan nih ya, Wes Kamer ya menjadi wali pengawas. Jadi ada pengampunan kurcel ya, atau ada orang yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang ya, pemboros lemah daya tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri, berkelakuan buruk dan mengganggu keamanan. Ya, itu adalah pengampunannya, pengampunan. Permintaan untuk menaruh seseorang itu di bawah pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan alasan-alasan yang cukup. Nih, jadi berarti jadi untuk pengampunan itu ya, permintaan untuk menaruh seseorang di bawah pengampunan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan alasan-alasan yang cukup ya. Hukum perkawinan seperti yang tadi ya udah saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah ya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, beserta peraturan pelaksanaannya. Jadi kesimpulannya itu hukum keluarga ya memuat rangkaian peraturan-peraturan hukum yang ditimbulkan dari pergaulan hidup kekeluargaan ya. Pergaulan hidup kekeluargaan. Hukum mengatur juga tentang kekuasaan orang tua. Ya, ada perwalian, pengampunan dan tentang perkawinan. Harta perkawinan dan perceraian, khusus mengenai tentang hukum perkawinan kita ya sudah mempunyai pengaturan yang bersifat nasional terkait masalah hukum perkawinannya. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum harta kekayaan dan hukum waris. Nah, ini ya. Karena terkait kalau hukum waris dengan waris perdata dengan waris Islam itu berbeda ya. Jadi kalau pembagiannya ya jadi sama rata kalau di hukum perdata, tapi kalau di hukum waris Islam itu kan beda-beda untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini terkait hukum harta kekayaan nih, peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Ya, jadi hukum ya peraturan-peraturan yang mengatur terkait ya hukum yang berkewajiban manusia bernilai uang ya. Nah, meliputinya nih atau hukum benda, kemudian ada hukum perikatan ya. Yang meliputinya tuh. Jadi ada hukum harta kekayaan ini peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Meliputi apa saja? Meliputinya ada hukum benda, kemudian ada hukum perikatan. Ya, hukum benda ini yang bersifat kebendaan ya. Jadi tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik dapat menjadi objek hukum. Apa sih sebetulnya benda-benda yang tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik dapat menjadi objek? Ada misalkan kayak tanah, punya tanah gitu kan.
atau punya rumah, punya dan yang lain sebagainya. Itu adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dikuasai oleh hak milik dapat menjadi objek hukum. Itu terkait kebendaannya. Benda juga ini dapat digolongkan menjadi berapa golongan. Sebetulnya ini terkait masalah benda ini. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu ada dua. Yang pertama adalah benda berwujud, kemudian ada benda yang tidak berwujud, ya. Nah, benda berwujud itu apa? Itu adalah benda dapat diraba dengan panca indera. Nah, benda yang berwujud, contohnya kayak misalkan mobil, motor, rumah, itu benda-benda yang dapat diraba dengan panca indera kita. Nah, kemudian benda tidak berwujudnya itu segala hak-hak kita, ya, segala hak-haknya. Itu benda yang tidak berwujud. Nah, kalau kita merujuk lagi kepada pasal 504 KUH Perdata nih, jadi benda bergerak dan tidak bergerak dapat dilihat dari ada sifatnya, ya. Jadi dapat dilihat itu ada sifatnya, kemudian apa tujuannya, dan kemudian ada undang-undang. Nah, itu jadi ada tiga ya yang benda bergerak yang tidak bergerak dapat dilihatnya, ya, berdasarkan pasal 504 itu. Ada sifatnya, ada tujuannya, ada undang-undangnya. Nah, kemudian hak-hak kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata apa saja sih sebetulnya? Nah, pertama hak eigendom atau hak milik barat. Kemudian ada hak servitut, ya, atau hak pekarangan. Kemudian ada juga hak obstal. Kemudian ada juga hak erfats dan ada juga hak fruitgebruit, ya, atau hak pakai hasil. Ada hak hipotek, kemudian ada hak gadai dan sebagainya. Berdasarkan undang-undang, ya, nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang tentang UUPA nih, tentang UUPA ada di buku kedua itu tentang KUH Perdata dicabut, ya, sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotek yang masih berlaku, diciptakan hak-hak atas tanah, hak milik, ya, kemudian ada hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai hak sewa. Nah, itu ya yang yang dari KUH Perdata itu dicabut sepanjang mengenai hal-hal yang tadi udah saya sampaikan, itu udah saya sebutkan. Oke. Nah, itu kira-kira ya dari yang saya sampaikan tadi, ya, terkait masalah dengan hukum keluarga, kemudian terkait dengan hukum harta kekayaan dan hukum waris, ya. Apabila misalkan ada teman-teman yang kira-kira belum paham terkait apa yang saya sampaikan, ya, karena ini saya hanya memberikan pengantarnya saja, ya, saya memberikan pengantar kepada teman-teman, ya, nanti teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan ketika mendengarkan video ini, ya, nanti akan kita upload di channel YouTube AST Law Firm Official, ya, sama teman-teman nanti dengarkan dan kemudian teman-teman buka aja bukunya yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas, ya, seperti KUH Perdata, ya, kitab undang-undang hukum perdata tadi yang saya sampaikan, buku 1 tentang orang, buku kedua benda, ya, tiga perikatan, sama buku 4 itu tentang bepukian dan dawarsa. Nah, nanti sama teman buka ini tentang ini aja yang tadi disampaikan itu kan. Terus terkait masalah hukum keluarga dan hukum harta kekayaan dan hukum waris juga. Kalau ada, ya, punya referensi atau punya bukunya terkait masalah itu, boleh sama teman-teman dibuka, ya, dibaca kembali. Jadi video ini saya buat sebagai pengantar, ya, pengantar kuliah teman-teman, ya. Mudah-mudahan wabahnya cepat selesai biar kita kuliahnya bisa langsung, ya, bisa tatap muka, biar kita lebih enak, ya, persuasifnya, biar saya lebih rinci juga menjelaskannya, ya, biar kita biar enak lah, jadi biar langsung tanya jawab. Nah, apabila ada hal-hal lain yang belum paham, ya, atau belum bisa dimengerti baik materi sebelumnya atau materi yang sekarang, boleh nanti sama teman-teman tulis di kolom komentar atau tulis di grup kelas kita, ya.
Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaan satu persatu, baik dalam video atau langsung dalam grup itu saya langsung tulis langsung ya. Nanti kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia ya. Dan semoga tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada hal-hal lain yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopor, kami hukum, jauhi hukuman.